Halo teman-teman semuanya, di sini aku mau menceritakan gimana aku bisa ke Jerman. Pada saat itu tahun 2019 aku selesai wisudaku, ini sudah wisuda, aku kuliah. Aku bekerja di sebuah sekolah, gaji aku 800 per bulan, itu pun sekali gajian cuma sekali dalam 3 bulan 2.400.000. Itu tidak cukup sama aku karena aku harus membeli bensin karena aku bawa sepeda motor ke sekolah. Dan juga aku harus memberikan uang untuk orang tuaku, membelikan makan, aku harus menabung. Itu sama sekali tidak sangat cukup untuk aku. Nah, pada saat tahun 2019 di situ pada saat corona. Karena aku udah menceritakan semuanya kepada kakak aku yang pertama, dia itu sudah di Jerman. Tahun pertama Ausbildung, ya tahun pertama Ausbildung sudah bisa lah mengumpulkan uang gitu ya kan, yang cukup banyak, nggak banyak-banyak aman gitu ya kan. Jadi dia menawarkan sama aku, lebih baik kamu belajar bahasa Jerman aja, kau ke Jerman ambil ada 3 program au pair, FSOT, sama Ausbildung. Nah, kakak aku menyuruh aku itu untuk mengikuti program au pair. Karena ini adalah syarat utama yang paling penting supaya kita bisa mudah berangkat ke Jerman dengan bahasa yang level A1 yang sangat mudah bahasanya. Walaupun kita tidak terlalu mahir dalam bahasa Jerman, setidaknya kita punya basic untuk belajar untuk ngomong bahasa Jerman gitu. Nah, itu adalah kesempatan aku untuk berangkat ke Jerman. Dan aku juga pada saat kerja aku sambil les. Kadang pulang kerja aku pergi ke tempat les, kadang dari tempat les ke tempat kerja, begitulah aku selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini aku membiayai uang lesku sendiri. Nah, setelah itu aku bilang sama kakakku aku tidak sanggup lagi karena aku tidak ada uang. Nah, setelah itu kakakku lah yang mengambil alih untuk membiayai aku semuanya, prosesku selama aku belajar dan sampai aku berangkat ke Jerman. Nah, pada saat itu corona kan. Nah, setelah wisuda juga aku sudah bermimpi untuk menjadi bankerin. Aku juga udah pengen sekali bekerja sebagai seorang pegawai di sebuah bank, tapi rupanya itu impian yang tidak akan bisa kuwujudkan, atau tidak tahu tahun ini, mungkin di Jerman ini bisa kuwujudkan atau tidak, aku pun tidak tahu. Tapi aku akan berusaha. Nah, habis itu pada tahun 2019 itu banyak yang bukan banyak, tapi itu tahun yang setan. Maksudnya corona. Di situ awal corona sangat tinggi sekali. Banyak yang pengangguran, perusahaan yang tutup, ada yang di PHK, ada yang segala macam dan lain-lain. Tapi dengan itu semua aku memilih untuk belajar bahasa Jerman. Aku belajar bahasa Jermannya di Siantar, Pematang Siantar. Nah, aku belajar bahasa Jerman itu sebenarnya patokannya itu harus maksimal atau minimal nggak tahu 6 bulan untuk au pair, dan aku juga udah jalani 6 bulan. Setelah 6 bulan di situ masih corona, 6 bulan rencananya mau ujian di Jakarta. Udah ujian di Jakarta rencananya, padahal kita itu sudah menghubungi pihak-pihak tempat ujian yang ada di Jakarta. Karena corona, mereka semua tutup, guys. Mereka semua tutup. Ada itu tempat ujian bukan cuma di Jakarta doang, di Bandung, di Surabaya, dan Jakarta. Ini semuanya tiga-tiganya tutup, guys. Karena apa? Karena corona. Awal-awal corona tahun 2019. Nah, di situ bukan cuma aku, banyak teman-teman aku yang dari Siantar itu, yang satu tempat les, bahkan satu kelasku. Kita itu bingung ya kan, kita itu bingung, aduh apa yang harus kita lakukan, kemana kita ujian, gimana caranya supaya kita sampai ke Jerman ini dengan cepat gitu ya kan. Habis itu ya kita harus menunggu namanya Botschaft yang ada di kedutaan Jerman yang ada di Indonesia ya kan, di Jakarta.
kita harus menunggu, kita sudah email nanya mereka, kita harus menunggu jawaban email dari mereka. Apakah kita bisa ujian, apakah mereka membuka tempat untuk kita untuk ujian, atau bisakah kita, ujian di tempat les kita gitu kan. Dan sertifikat mau ke Jerman itu dari tempat les kita. Kita sudah lama menunggunya, mulai dari 6 bulan ya kan, 6 bulan sampailah ke bulan ke-9. Nah, bulan ke-9 atau bulan ke-8. Jadi itulah akhirnya kita memutuskan, kita mendapat info email balasan dari apa namanya? Selama 2 bulan atau 3 bulan itu kita gimana ya? Stres, sakit kepala, pusing, dak-dikduk, pengen mau mati, pengen mau pingsan, selalu bertanya, bisa nggak, gimana ya, gimana ya, gimana ya, padahal pengen banget mau berangkat ke Jerman gitu ya kan, pengen banget ninggalin Indonesia ini gitu. Rupanya selama 3 bulan sakit-sakit ini benar kata pepatah, sakit-sakit dahulu, habis itu senang-senang. 3 bulan loh, 3 bulan menunggu ini, jawaban ini. Bukan jawaban sih, tapi menunggu bagaimana caranya supaya tempat ini bisa dibuka, tempat ujian dibuka. Nah, habis 3 bulan, akhirnya mungkin kedutaan Jerman yang ada di Jakarta mengambil keputusan bahwa kita bisa ujian di tempat les dan sertifikatnya itu bisa juga dari tempat les, sehingga ketika nanti kita mau mengurus visa, mereka juga harus menyetujui sertifikat hasil ujian kita yang dari tempat les, supaya kita bisa mengurus visa dan dikeluarkan oleh mereka, dan visa kita dikeluarkan oleh mereka. Begitu. Ya, akhirnya kita ujian, terus abis itu kita udah dapat sertifikat tuh. Kalau gitu juga kita bayar juga untuk sertifikatnya, ya tidak apa-apa lah, 100.000. Kalau nggak salah itu 100.000. Bagiku itu tidak masalah, karena kita harus kalau kita berangkat ke Jakarta, kita masih membutuhkan tiket pesawat, PP, kita harus bayar untuk ujian, dan juga kita harus untuk bayar tempat hotel. Puji Tuhan, pada saat itu aku dan teman-teman aku, kita cuma mengeluarkan 100.000 aja untuk sertifikat. Kita tidak menghabiskan banyak uang pada saat itu, puji Tuhannya ya kan. Tuhan menolong kita pada saat kita dilema di saat corona. Nah, habis itu setelah kita keluar sertifikat, ada juga agen kita. Nah, kita melalui agen ya kan. Jadi ini legal, bukan ilegal. Kita ada agen yang mencariin kita. Aku mengambil au pair. Au pair itu bukan au pair itu kita bekerja sama dengan seorang keluarga yang memiliki anak kecil ya kan. Kita menjaga anak kecilnya, bisa dikatakan babysitter, tapi tidak baby sister. Nah, babysitter ya itu, tapi tidak babysitter. Ibaratkan mereka itu mengangkat kita sebagai anaknya, tapi kita harus menjaga anak-anak mereka, dan kita harus menganggap anak-anak mereka itu seperti adik kita sendiri, dan menganggap rumahnya itu seperti rumah kita sendiri. Nah, itu adalah au pair. Habis itu mencari keluarga angkat ini juga dari Indonesia di Jerman bukan mudah, bukan gampang, susahnya main gitu ya kan. Main kali susahnya. Nah, habis itu aku selalu berkomunikasi sama agen aku nanya gimana, aku ada agen gak, aku ada gini gak, aku ada calon keluarga angkat gak, aku tanya gitu selalu sama agen aku. Terus agen aku memberikan aku kalau nggak salah itu 3 calon keluarga angkat. Yang pertama itu calon keluarga angkatnya kita sudah punya sudah punya janji termin lagi tuh untuk teleponan. Padahal aku lupa. Kita udah punya janji hari ini, misalnya di Jerman itu siang,
di Jerman sekarang pagi, di Indonesia siang. Nah, pada orang tua angkatku ini, calon ini bilang kita teleponnya hari ini, nanti malam ya di sini. Aku bilang kan iya, padahal aku taunya, aku mengerti apa yang dibilang mereka. Padahal inilah kan, sok-sokan pintar kali. Padahal yang di pikiranku ini, besoknya interview gitu. Akhirnya mereka menolak aku itu yang pertama. Terus yang kedua, aku sudah komunikasi juga dengan calon keluarga angkat ini, dan yang terjadi apa? Kita sudah buat janji temu, sudah ada termin, malahan mereka yang membatalkan. Maaf ya, kami sudah mendapatkan calon au pair kami. Tarik napas aku dalam-dalam, stres apa segala macam. Udah dapat sertifikat tapi belum dapat keluarga angkat. Jadi, dapatlah calon ketiga. Aduh, mereka baik banget. Pokoknya mereka itu baik, bercanda, anaknya ditunjukkan apa segala macam. Dan pada saat itu juga klop gitu loh. Mereka menerima aku. Iya, kami menerima kamu, katanya. Senang kali aku di situ, guys. Senang kali, ibarat gimana, seperti di surga. Gak tahu, aku belum alami di surga jauh itu. Enak sekali, senang sekali ketika kita diterima bekerja sama dengan mereka, ketika kita diterima sebagai calon anak angkat mereka gitu. Aku sangat bahagia kali. Tapi memang kenyataannya selama aku 1 tahun tinggal di rumah mereka itu memang baik. Sampai sekarang aku tahun 2004 ini aku berangkat, tahun 2020 aku bukan tahun 2021 kayaknya. Tahun 2021 aku berangkat atau tahun 2020 aku udah lupa. Aku itu selama 1 tahun sama mereka itu baik sekali sama aku. Apalagi orang tua mereka selalu memberikan aku hadiah, memberikan aku apa segala macam. Mereka baik, dan sampai sekarang aku punya kontak sama mereka, dan aku juga sering mengunjungi mereka sampai tahun 2024 ini, walaupun aku tidak pernah atau tidak bersama mereka lagi, karena rumah kami tuh sangat dekat, ya bisa dikatakan 20 menit lah dari sini naik bus. Nah, habis itu itulah dulu tentang calon orang tua angkat. Nah, aku juga membayar agen, bayarnya 2.500.000 atau 2 juta, aku tidak tahu, sebagai ucapan terima kasih lah gitu ya kan, karena mereka sudah mencarikan calon orang tua angkat sama aku, sehingga aku bisa berangkat ke Jerman dengan mudah gitu lah kan. Nah, mengurus visa itu tidaklah mudah. Kita juga harus buat termin supaya kita bisa mengurus visa ke Jakarta. Mengurus visa, mengambil termin sangat-sangat susah. Sangat-sangat menguras otak. Kita harus menunggu, handphone harus di depan mata, kapan ada tanggal yang kosong kita harus cepat cus untuk mengambil tanggal itu, mengisi data-data kita. Sangat-sangat susah, guys. Di situ juga sangat juga stres, guys. Gimana ini, aku belum dapat termin untuk ngapain visa, gimana ini, sedangkan calon keluarga angkatku itu sudah, kapan kamu datang, kapan ini, selalu ditunjukkan ini rumah kami, ini jalan. Mereka antusias sekali, guys, sama aku. Jadi aku bilang, sabar dulu ya, aku belum ada termin, sabar dulu ya, terminku tanggal segini, jadi aku berangkat ini, sabar dulu ya, tiket pesawatku, aku baru booking tiket pesawat, jadi tiket pesawatku segini, tanggal aku berangkat segini gitu, guys. Aku itu berangkat ke Jerman itu, aku punya kontrak itu sekitaran tanggal 20-an bulan 5 lah. Padahal aku berangkat tiket pesawat gitu tanggal 28 bulan 5. Mereka harus menunggu aku dalam seminggu itu. Betapa baiknya mereka sampai sekarang, guys, menerima aku dengan baik. Nah, singkat ceritanya, mengurus visa ini juga tidaklah mudah, guys, di tahun itu.
Dan kita harus betul-betul mengumpulkan data-data kita, apa yang dibutuhkan oleh mereka, tidak boleh ada kesilapan, tidak boleh ada yang tertinggal, tidak boleh, semua harus teliti. Kita harus teliti di dalam mengurus data-data kita kalau kita mau mengurus visa ke Jakarta. Nah, di saat di Jakarta pengurusan visa, ya aku juga udah mendengarkan berita-berita kalau kita itu interview untuk visa au pair, kita harus ngomong dalam bahasa Jerman. Tidak boleh bahasa Indonesia. Dakdikduk juga. Kalau aku salah ngomong, nanti dibilang yang nggak bisa bahasa Jerman. Gimana kalau kita kaku ngomong bahasa Jerman, apakah batal, apa segala macam. Ada juga yang batal karena kaku dalam bahasa Jerman, kaku ngomong bahasa Jerman. So pasti kita harus disuruh lagi belajar kan. Tapi puji Tuhan, aku itu gugup sebenarnya, tapi udah latihan terus untuk ngomong bahasa Jerman. Puji Tuhan, aku bisa lulus. Ngapain? Mengurus visa aku. Puji Tuhannya. Dan abis itu, ya, aku cuma menghabiskan berapa uang ya. Aku tidak terlalu menghabiskan berapa uang untuk ke Jakarta. Aku cuma menghabiskan uang untuk berangkat ke Jakarta, naik pesawat. Cuma sekali pada saat ngurus visa, dan aku itu sekitar seminggu atau 2 minggu di Jakarta karena aku harus menunggu hasil, bukan mengurus hasil, tapi menunggu visaku keluar juga. Makanya aku 2 minggu di Jakarta. Aku tinggal di tempat kakakku karena kakakku ada juga di Jakarta, dia bekerja di Jakarta. Nah, aku tinggal di tempatnya, ya so pasti tidak membayar hotel, tidak bayar apa gitu kan. Ya begitulah, pulang dari Jakarta, itu cuma PP untuk ngurus visa, habiskan uang, terus habis itu biaya untuk bensin aku dan biaya uang les sekitaran 20 juta lah aku habis pada saat itu. 25 atau misalnya aku bilang 30 juta habis karena karena aku harus membeli barang-barang. Kakakku kan udah di Jerman 1 tahun, jadi aku juga harus membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh kakak aku karena aku mau berangkat ke Jerman gitu. Nah, aku beli, makanya ada sekitaran berapa jutaan gitu, 8 jutaan atau 10 jutaan itu barang-barang kakakku, seperti obat, minyak kutus-kutus, minyak karo, apa segala macam. Begitu juga obatku, aku juga bawa obat-obat yang kuperlukan saat aku di Indonesia, aku bawa ke Jerman karena aku belum tahu ya kan, belum kenal situasi di Jerman gimana, tempatnya di mana, apoteknya di mana, jalannya apa. Dan obat-obat yang ada di Jerman juga aku belum mempercayai 100% sekali karena aku masih orang Indonesia. Aku tinggal di Indonesia, aku lahir di Indonesia, otomatis aku percaya dengan obat-obatan yang ada di Indonesia begitu ya. Dan beli koper, beli baju sih ya cuma beberapa doang. Beli makanan paling utama seperti roti-roti, borobudur, kacang begituan, undan, dan juga seperti keripik pisang. Jadi sekitar 10 jutaan habis ke situ lah. 20 jutaannya lagi ya untuk les pesawat, 30 jutaan juga untuk tiket pesawat mau ke Jerman. Nah, di situ komplit 30 juta lah di situ. Begitu. Bisa aja sih sebenarnya 20 juta kalau aku tidak membeli barang-barang yang penting gitu kan. Tapi karena penting barang untuk kakakku, jadi ya kompletnya 30 juta gitu. Tapi itu bukan sekali kasih gitu. Ya aku menghitungnya selama 10 bulan lah. 10 bulan uang les, jadi aku menghitung-hitung semuanya, kompletnya 30 juta. Jadi itulah guys. Dan abis itu aku berangkat ke Jerman. Aku juga dijemput keluarga angkatku. Dijemput mereka sangat baik.
dipeluknya aku, padahal aku di situ udah bau bangke, belum mandi, gak sikat gigi, bau sekali ya kan. Dan aku harus mandi sampai aku di Jerman. Sampai di Jerman aku langsung mandi. Aku disuruh istirahat, aku nggak istirahat. Sama sekali tidak istirahat. Aku nyampe di Jerman itu sekitaran siang dan sore aku nggak bisa tidur sama sekali. Habis itu, ya aku turun ke bawah. Aku langsung disuruh kerja. Aku langsung kerja guys. Karena apa? Karena aku itu dicintai oleh anak-anaknya. Kommt klar alles. Jadi aku itu langsung dicintai anak-anaknya gitu, langsung main-main kami. Makanya itu gaji pertama itu lebih sekitaran 300 euro lah gajiku. Pertama kali aku di Jerman. Begitu. Tapi kita itu nerima gaji bersih 280 euro. Cuma gaji bersih tuh loh. Dan itu apa namanya? Uang tempat tinggal kita itu, uang makan mereka yang nanggung semua. Cuma 280 dalam sebulan. Gaji untuk au pair, tunggu kita hitungnya, 280 dikali 17.000, sekitaran 4.760.000 lah gajiku dalam sebulan selama aku melakukan au pair. Udah, itu cukup kali, itu bahkan banyak. Bahkan aku setiap gajian aku selalu mengirim ke orang tuaku. Setiap gajian aku mengirim ke orang tuaku. Kenapa? Karena aku nggak butuh uang di Jerman gitu loh. Aku mau pengen membantu keluargaku. Keluargaku butuh bantuan, butuh uang. Jadi aku mengirim gajiku semua ke mereka gitu ya kan. Karena aku di sini makan dibiayai, tinggal dibiayain oleh keluargaku. Jadi apalagi mau beli apapun, ya bisa nggak kau beli ikan ini? Aku selalu bilang gitu ya kan. Namanya mereka itu baik sekali, royal sih nggak terlalu royal ya, tapi baik lah gitu. Dan orang itu selalu bilang, apa yang kamu pengen makan aja di sini. Semua kamu kenal di sini, makan aja semua kata. Ya memang aku makan ya kan. Makanya untuk apa aku beli makanan di luar? Karena aku bisa makan di rumah. Karena apa yang dimakan di restoran, apa yang dijual di restoran-restoran di sini, ya bapak angkatku itu yang dimasak semua. Jadi nggak tertarik gitu untuk makan di restoran apa segala macam. Aku tidak tertarik. Aku lebih tertarik mengumpulkan uang, itu aja. Karena di umur 25 tahun itu, aku umur 25 tahun atau 24 tahun itu, aku belum punya apa-apa guys. Jadi aku harus membantu keluargaku gitu. Nah, jadi begitulah guys proses dari aku mau ke Jerman. Ya kan, itulah proses aku mau ke Jerman. Tidaklah mudah, tidaklah gampang. Sangat sulit, stres, otak dikuras. Belum lagi guys, nanti aku ceritakan pengalaman aku yang digosipi oleh tetangga aku. Aku diceritakan orang yang tidak baik-baik, wanita yang tidak baik-baik. Nanti aku ceritakan sama kalian, tapi suatu saat. Karena aku ini sekarang ngantuk. Untuk saat ini udah selesai. Ya begitulah dulu guys. Abaikan yang di belakang, karena aku masih seorang pemula. Ya aku pengen menceritakan apa adanya, tidak terlalu banyak bohongnya. Nggak membohong. Aku tidak berbohong, aku tidak apa. Itu yang aku menceritakan apa yang aku alami pada saat aku mau berangkat ke Jerman, proses belajar bahasa Jerman, dan pada saat aku kerja di Indonesia, berapa gaji yang aku terima. Jadi teman-teman, sampai di sini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Aku bakal menceritakan pengalaman aku, apa yang aku bilang sama kalian. Bye-bye teman-teman. Thank you.